Pernahkah kamu merenung, apakah kamu benar-benar ada? Bayangkan jika kamu dilahirkan tanpa panca indera atau semua alat indrawi kamu tidak berfungsi. Apakah keberadaan kamu tetap terasa nyata? Apakah kamu akan tetap menyadari dan mengalami realitas ini? Pada tahap ini kamu mungkin mulai merasa bingung. Namun, akan lebih membingungkan lagi jika kamu melanjutkan pembahasan video ini secara utuh. Karena hakikatnya, kesadaran dan eksistensi manusia tidak sesimpel yang kamu bayangkan. Ada misteri besar di balik kesadaran, realitas, dan eksistensi kamu yang mungkin belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Pembahasan dalam video ini akan mempengaruhi keyakinan kamu tentang pemahaman kenyataan yang sebenarnya, bahkan bisa mengubah pemahaman kamu tentang segala hal yang selama ini kamu ketahui. Jadi, jika kamu siap, simak video ini hingga selesai dan jangan skip. Kesadaran manusia adalah misteri besar di berbagai bidang ilmu pengetahuan hingga saat ini. Penelitian menunjukkan bahwa semua kehidupan, mulai dari binatang hingga tumbuhan, dan bahkan bentuk kehidupan sederhana seperti bakteri dan virus, memiliki kesadaran. Namun hanya manusia yang memiliki kesadaran yang paling kuat dan berakal maju. Manusia mampu merajut narasi dan kisah yang membentuk identitas serta pemahaman tentang diri sendiri yang dikenal sebagai self-awareness. Hal ini memberikan dimensi baru dalam memahami hubungan antara kesadaran dan keberadaan. Kemampuan manusia untuk mempertanyakan eksistensi, menciptakan arti, dan mengejar tujuan hidup menjadikan kesadaran manusia suatu realitas yang sangat kompleks dan misterius. Karena satu-satunya bentuk kehidupan yang diketahui memiliki kemampuan untuk merenung, merencanakan, dan memahami kompleksitas di sekitarnya. Sehingga kesadaran manusia menjadi fokus penting dalam upaya memahami hakikat dan asal mula kesadaran itu sendiri. Perkembangan sains dan teknologi saat ini telah membuka babak baru dalam eksplorasi misteri kesadaran tersebut, mencoba mengungkap rahasia di balik materi dan kesadaran yang membentuk eksistensi dan perjalanan hidup manusia. Lalu, dapatkah kita menemukan jawabannya? Apakah kita akan lebih dekat pada inti hakikat kehidupan? Di masa lalu, Al-Ghazali pernah menantang kita untuk merenungkan keberadaan dengan pertanyaan kontroversialnya. Ia bertanya, buktikan jika kamu benar-benar ada. Jika kamu menjawab ada, apa buktinya? Jika kamu mengatakan bahwa buktinya adalah karena kamu bisa melihat, mendengar, dan menggunakan alat bukti indrawi lainnya, menurut Al-Ghazali, itu adalah jawaban yang dungu. Alasannya, karena sistem indrawi manusia sering menipu dan menciptakan ilusi yang bahkan sama sekali tidak mencerminkan kebenaran. Ketika kamu melihat kapal laut di tengah pantai, kamu mungkin menganggap ukurannya kecil. Namun ketika kapal tersebut berlabuh dan mendekati kamu, pada kenyataannya sangat besar. Sehingga alat indrawi tidak bisa dijadikan tolak ukur kebenaran. Dan pertimbangan atas ketidakpastian alat indrawi ini membuka pintu menuju dunia fisika kuantum. Prinsip ketidakpastian kuantum menyatakan bahwa kita tidak bisa secara akurat mengetahui dua variabel terkait suatu objek pada saat yang bersamaan. Ini mirip dengan ilusi mata yang melihat objek dengan cara yang tidak sesuai dengan kenyataan, seperti contoh kasus perahu tadi. Konsep dualitas gelombang partikel dalam fisika kuantum membuka pemahaman lebih dalam tentang realitas dan pemikiran Al-Ghazali tentang esensi ketidakpastian dan kompleksitas realitas ini, membuat kita mempertimbangkan kembali bahwa realitas tidak selalu sesuai dengan pengamatan, sehingga realitas mungkin lebih rumit daripada yang pernah kita bayangkan. Bahkan mungkin saja sebenarnya kamu tidak pernah ada, atau mungkin hanya bayangan dalam ilusi kuantum yang tidak pernah kamu sadari.
Selama berabad-abad, kita percaya bahwa saat menyentuh sesuatu, kita benar-benar merasakan materi fisik. Namun, fisika kuantum memberikan pandangan baru. Setiap kali kita menyentuh sesuatu, sebenarnya yang kita sentuh adalah gelombang energi yang tidak terlihat, di mana batas antara materi dan energi menjadi kabur. Dalam fisika konvensional, kita diajarkan bahwa benda terbentuk dari energi dan materi. Namun di dalam dunia kuantum, energi dan materi justru saling berkaitan dan seringkali berperilaku seperti gelombang. Setiap partikel dijelaskan sebagai paket dari energi dan gelombang yang meluas. Ketika kita menyentuh sesuatu, partikel di kulit dan benda yang disentuh berinteraksi melalui pertukaran energi. Hakikatnya, kita tidak pernah menyentuh secara langsung, tetapi merasakan energi dalam proses interaksi. Eksperimen interferensi kuantum seperti eksperimen celah ganda telah membuktikan bahwa realitas sentuhan dan materi lebih kompleks daripada yang kita pikirkan selama ini. Menyentuh bukanlah keberadaan fisik yang pasti, melainkan interaksi energi yang membentuk dasar dari apa yang kita kenal sebagai realitas. Unsur-unsur yang membentuk materi tidak pernah terikat oleh batasan hukum fisika seperti yang kita kenal. Pada pembuktiannya, partikel-partikel subatomik dapat berinteraksi tanpa memperdulikan jarak dan waktu yang memisahkan mereka. Interaksi ini dapat terjadi pada skala yang besar, ribuan kilometer, jutaan kilometer, atau bahkan dengan jarak jutaan tahun cahaya. Sehingga apa yang kita kenal dengan konsep jarak dan waktu dalam konteks kuantum tidak pernah ada. Ruang dan waktu yang biasanya dianggap sebagai dasar yang kokoh menjadi hancur dalam dunia kuantum. Partikel dapat menjelajahi waktu dan menciptakan pola pergerakan energi yang tak terbatas, sehingga membentuk pemahaman bahwa realitas sama sekali tidak terikat oleh hukum fisika konvensional. Dalam misteri alam semesta, quark yang merupakan bagian terkecil dari proton dan neutron memiliki peran utama. Meskipun hidupnya singkat, pengaruhnya sangat besar terhadap keberadaan. Mereka lahir, berinteraksi, dan menghilang dalam hitungan detik, namun menciptakan struktur dasar dari alam semesta. Quark membentuk partikel yang membentuk kita melalui proses anihilasi, memberikan kontribusi fundamental pada cahaya, panas, dan struktur alam semesta yang memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman realitas. Uniknya, quark dapat muncul dan menghilang secara acak dalam vakum kuantum yang menimbulkan pertanyaan tentang sifat realitas yang belum dipahami. Dalam perspektif ini, mungkin saja kita dan alam semesta pada dasarnya tidak pernah nyata sebagai materi. Lalu, apa hakikat substansi kita? Apa sebenarnya kita? Apakah semua ini konspirasi realitas atau konspirasi kesadaran? Penelitian terbaru mengenai pengalaman menjelang ajal, Near Death Experience atau NDE, telah mengeksplorasi berbagai pengalaman subjektif seperti perasaan keluar dari tubuh, menemukan cahaya terang, pertemuan dengan entitas spiritual, bahkan sensasi pengulangan kembali kehidupan yang telah dijalani. Ilmuwan secara serius memperhatikan fenomena ini dengan menggunakan metode penelitian dan neuroscience dengan fokus pada pemahaman dasar neurologis dan psikologisnya. Meskipun sifatnya subjektif, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap aktivitas otak selama kondisi kritis dan menemukan apakah pengalaman tersebut berasal dari gangguan otak atau mungkin merupakan dimensi transendental yang belum sepenuhnya dipahami oleh ilmu pengetahuan. Hasil penelitiannya memberikan kesan yang tak terduga, di mana terdapat kesamaan pola dan pengalaman NDE dari pasien di berbagai belahan dunia. Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik, mengapa fenomena ini serupa meskipun dalam konteks budaya, latar belakang, dan kepercayaan yang berbeda. Penemuan ini membuka celah pemahaman kita tentang keterbatasan fisik dan membawa pertanyaan mendalam tentang dimensi spiritualitas dan kesadaran di luar tubuh fisik. Robert Lanza dalam pandangan biosentrismenya mengatakan bahwa kesadaran adalah elemen kunci dalam membentuk realitas, dan kematian mungkin lebih merupakan transisi keadaan kesadaran daripada akhir dari kehidupan. Lebih lanjut, teori reduksi objektif yang diatur atau OR memberikan pandangan baru tentang kesadaran dengan
dengan mengatakan bahwa kesadaran tidak hanya berasal dari hubungan antar neuron seperti yang diyakini secara umum. Menurut teori ini, dasar dari kesadaran ada di tingkat kuantum di dalam sel neuron yang diatur oleh struktur mikrotubulus seluler. Kesadaran tergantung pada aktivitas kuantum yang tak terhitung pada qubit, terbentuk di mikrotubulus terutama di neuron. Qubit ini muncul dari getaran molekul yang membentuk cincin resonansi di seluruh jaringan mikrotubulus. Temuan ini menunjukkan bahwa mikrotubulus terlihat seperti kabel listrik yang menghubungkan neuron otak, memiliki sifat keadaan superposisi kuantum, merujuk pada kemampuan suatu partikel kuantum untuk berada dalam beberapa keadaan atau posisi secara bersamaan. Hal ini tentunya sangat mencengangkan, karena jika kesadaran manusia memiliki sifat superposisi kuantum, bukankah tampak seperti fenomena gaib? Dalam perspektif ini, Roger Penrose menawarkan pandangan kontroversial yang menimbulkan perdebatan di kalangan ilmiah. Penrose berpendapat bahwa kesadaran manusia terbentuk melalui proses keruntuhan dan belitan elektron di otak. Setiap kali elektron ini runtuh, pikiran baru akan muncul dan menciptakan apa yang kita kenal sebagai kesadaran. Oleh karena itu, kesadaran tidak lenyap setelah kematian, melainkan meninggalkan tubuh dan kembali ke alam semesta. Penrose beranggapan bahwa otak manusia berfungsi layaknya komputer biologi. Di dalamnya kesadaran berperan sebagai program yang dijalankan oleh kecerdasan komputer kuantum yang maha canggih. Ia percaya bahwa saat manusia meninggal, kesadarannya tetap ada dan berlanjut dalam bentuk kuantum, entah kembali ke alam semesta atau berpindah ke alam semesta lain atau tetap di alam semesta ini. Pendekatan ini juga mencoba menjelaskan kesamaan dalam pengalaman mendekati kematian atau NDE, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang beragam dan tersebar di seluruh dunia. Menurut teori ini, saat seseorang mendekati ajal, mikrotubulus di otak kehilangan keadaan kuantumnya, namun informasi kuantum di otak tetap utuh. Dan ketika seseorang berhasil lolos dari kematian, mikrotubulus kembali ke keadaan semula dan informasi kuantum yang hilang kembali ke otak, sehingga proses ini menghasilkan pengalaman yang unik seperti perasaan keluar dari tubuh, melihat cahaya terang, bertemu entitas spiritual, bahkan merasakan pengulangan kembali kehidupan. Lantas jika metode ini digunakan untuk menjelaskan kesadaran, benarkah kesadaran manusia tetap ada setelah kematian? Dan dapatkah kita menyebut kesadaran ini sebagai roh, jiwa, atau sukma? Edward Witten, seorang fisikawan terkemuka, mengajukan teori multidimensi yang memberikan perspektif tambahan. Dalam teori M-nya, Witten menyatakan bahwa alam semesta tidak hanya terbatas pada 3 dimensi ruang yang kita kenal, tetapi memiliki total 11 dimensi, 10 dimensi spasial, dan 1 dimensi waktu. Dalam konteks ini, kehidupan nyata mungkin terjadi di dimensi yang lebih tinggi, yang tidak bisa kita amati langsung dengan indera yang terbatas. Menurut Witten, kesadaran mungkin dapat berpindah antara dimensi-dimensi tersebut, menciptakan interaksi yang kompleks dan belum sepenuhnya dipahami. Teori Witten ini memberikan dukungan bagi pandangan kontroversial Roger Penrose. Penrose berpendapat bahwa kesadaran manusia akan tetap eksis dalam bentuk kuantum setelah kematian, dan mungkin kesadaran tersebut berpindah ke dimensi yang lebih tinggi, lebih rendah, atau tetap di dimensi yang sama. Fisika kuantum dengan prinsip ketidakpastian dan interkoneksi antar partikel memberikan dasar yang lebih kuat untuk mempertanyakan kembali batas-batas kesadaran dan eksistensi. Dalam dunia kuantum, gelombang energi dan informasi membentuk struktur entitas kesadaran besar yang mencakup segalanya, termasuk manusia. Ketika kita menyelami struktur atom dan partikel subatomik, kita akan menemukan bahwa kita bukan individu terpisah, melainkan bagian dari entitas kesadaran besar dan misterius yang melampaui batasan-batasan ruang dan waktu. Dan uniknya, dalam siklus yang berulang, alam semesta terus mengalami proses penciptaan dan pemusnahan yang tak terbatas, dari singularitas menuju Big Bang, dan dari Big Bang menuju singularitas, dan seterusnya tanpa henti, yang memberikan pandangan menarik bahwa alam semesta ini abadi, tidak pernah mempunyai awal dan tak pernah mempunyai akhir. Sebuah proses tanpa henti yang diatur sedemikian rupa, seperti siklus hidup pohon.
Alam semesta juga memiliki siklus kehidupannya sendiri, dan semakin kita memahami, semakin kita menyadari bahwa betapa anehnya kehidupan ini, dan kita bukanlah apa-apa dan bukan siapa-siapa.